Oke, Bapak Ibu semuanya, saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya, atas waktunya berkumpul di ruangan ini dalam acara sosialisasi aksi nyata 1.4 diseminasi budaya positif. Adapun saya Ibu Rohila, SPD CGP Angkatan 11. Thanks atau ucapan terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah Pak Saifudin Effendi. Fasilitator saya ada Ibu Hardayani dan pengajar praktik saya itu ada Ibu Heni Tresnawati. Baiklah Bapak Ibu, sebagai pertanyaan refleksi, Bapak Ibu cukup menjawab setuju atau tidak setuju. Bapak Ibu bagi yang bisa menjawab setuju silakan angkat tangannya yang sebelah kanan. Bagi yang tidak setuju cukup diam saja, nanti kasih alasannya apa, gitu ya. Oke, nomor 1, apakah Bapak Ibu setuju bila pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Saya ulangi, kurang fokus ya. Saya ulangi, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa, setuju atau tidak setuju? Oke, Bu Nurul tidak setuju, Bu Eva tidak setuju, Bu Nurul tidak setuju, kenapa? Silakan jawab, Bapak Ibu. Pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Di sini kami tidak setuju. Saya tidak setuju karena hukuman itu tidak akan bisa mendisiplinkan. Dengan hukuman mereka tidak akan dengan keinginan diri dia sendiri untuk berubah. Jadi dia itu paksaan. Kalau paksaan itu tidak akan selamanya seperti itu. Terima kasih ya Bu Erta, saya sangat mengapresiasi atas pendapatnya. Silakan Bu Nurul, ada pendapatnya mengapa tidak setuju? Saya sependapat dengan Bu Erta tadi. Kalau dengan adanya hukuman, maka ada keterpaksaan dari siswa itu untuk menjadi disiplin. Jadi yang ada malah di kemudian hari dia itu tidak sadar dari dirinya sendiri, jadi dia malah bisa berbuat lebih atau tidak semangat lagi ke sekolah gitu, karena dengan adanya hukuman. Oke, terima kasih ya, sangat luar biasa sekali ya jawabannya. Mungkin untuk yang lain siapa yang mau menambahkan? Silakan. Bu Eva mau menambahkan? Cukup. Oke. Selanjutnya kita ke pertanyaan kedua ya Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu setuju bila pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa? Oke. Ya, pasti dalam bagaimana ya Bu Nurul dan Bu Nurul dan Bu Eka ya tadi tidak angkat tangan. Alasannya apa? Oke, cukup mewakili satu orang saja. Silakan. Datang lagi. Pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa menurut saya tidak setuju karena kalau kita keseringan memberikan hadiah, jadi mereka selalu berharap untuk mendapatkan hadiah. Jadi tidak ada keinginan pribadi diri dia sendiri seperti itu. Jadi kalau misalnya selalu nak dikasih hadiah dulu baru dia berbuat baik, nah itu kewalahan. Terima kasih ya Bu Erta atas pendapatnya ya. Kata Bu Erta tadi kalau kita sering memberikan hadiah maka siswa yang tidak mandiri gitu ya.
Jadi selalu bergantungan dengan hadiah ya. Jadi rekod juga kita sebagai guru setiap ada kegiatan hadiah, hadiah dan hadiah ya. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya yang ketiga, apakah Bapak Ibu setuju bila guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah? Bagaimana Bapak? Setuju? Berta belum? Masih belum? Kenapa Berta? Silakan Berta sendiri ya. Ya, karena kita itu mungkin sebagai guru BK ya di sini sebagai guru itu tidak memberikan solusi, tapi dibuat anak itu menyadari mengapa mereka harus melakukan sesuatu itu. Dia mencari solusi mereka sendiri. Misalkan alasan mereka berbuat keburukan apa, solusi dia untuk berubah apa. Jadi dia memikirkan sendiri apa yang harus mereka lakukan. Luar biasa ya Bu Erta, pengalamannya sudah kemana-mana ya. Silakan yang lain, ada yang mau menambahkan? Oke, tidak ada, kita lanjut Bapak Ibu ya. Selanjutnya, apakah Bapak Ibu setuju bila guru berperan sebagai teman bagi siswa? Nah, ini teman bagi siswa. Setuju apa tidak Bapak Ibu? Tidak, semuanya tidak menjawab. Mengapa? Oke, cukup satu orang saja lah ya yang memberikan jawaban. Silakan Pak Fitra. Oke, guru sebagai teman di sisi lain memang dibutuhkan, tapi di sisi lain juga akan berdampak seolah-olah guru dan siswa itu karena mereka mikirnya teman, jadi ketingkat respeknya kurang, sehingga kadang dibutuhkan memang untuk berbagai masalah. Kita perlu tadi di awal ada istilah hukuman. Ketika hukuman kita berlakukan, ternyata ada pro kontra. Sedangkan untuk solusinya bagaimana? Ada yang solusinya memanggil siswa yang bermasalah, kemudian empat mata. Berarti kan sisi lain dibutuhkan, sisi lain juga harus dijarahi. Jadi mungkin saya pribadi PDP yang dibutuhkan dan juga jangan terlalu dekat. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Fitra. Jadi kesimpulannya Pak Fitra ya, guru sebagai pemimpin jika untuk permasalahan bisa digunakan Pak Fitra ya. Tapi kalau untuk yang lainnya, jadi kurang tepat gitu ya Pak Fitra ya. Oke, terima kasih Pak Fitra. Luar biasa ya Bapak Ibu guru hebat. Oke, selanjutnya untuk positif mindset ya. Nah di situ apa itu budaya positif? Jadi pertama kita bahas apa itu budaya positif. Nah di situ budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang ditetapkan di sekolah. Apa itu universal? Ada yang tahu universal apa? Secara umum ya. Jadi nilai-nilai dan keyakinannya itu ya secara umum ya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya ada konsep-konsep inti untuk menciptakan budaya positif itu Bapak Ibu. Yang pertama disiplin positif ya. Selanjutnya yang kedua ada motivasi perilaku manusia. Yang ketiga keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Ada lagi posisi kontrol seorang guru
Bapak membayangkan murid seberapa berharganya murid di dalam pikiran Bapak Ibu. Oke, seberapa berharganya murid bagi Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, jika di situ Anda atau Bapak Ibu ya dan teman Bapak Ibu akan melakukan kegiatan. Nah, Bapak Ibu itu adalah A itu adalah tangan sebelah kanan, silakan Bapak Ibu angkat tangannya, tepat tangan sebelah kanan ya. Setelah itu katanya coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala Bapak Ibu ya, di sebelah kanan tadi. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Nah, tugas B, yang tugas B berarti tangan kiri. Ya. Tangan kiri silakan. Ya, tangan B itu membujuk katanya. Dia bagaimana caranya membujuk, menghadik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, bahkan menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala Anda. Jadi berusaha tangan kiri membuka kepala sebelah kanan. Nah, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Apakah membiarkan terbuka atau tetap tertutup? Apa alasannya? Silakan perwakilannya. Alasannya kenapa harus tetap tertutup? Jadi kita akan membayangkan di dalam kepala itu adalah seorang murid yang harus kita pertahankan, ya? Yang harus kita pertahankan. Nah, kesimpulannya apa? Ada yang bisa jawab? Silakan, turun. Lain? Oke. Jadi intinya kita sebagai guru, ya, sebagai guru yang namanya siswa punya permasalahan bermacam-macam, kita anggaplah itu adalah sebuah kelebihan, ya, sebuah kelebihan. Jadi bagaimana caranya tugas kita sebagai guru mempertahankan siswa tersebut walaupun dia sering apa, sering tidak masuk sekolah ya, sering telat atau mungkin tidak mau mengerjakan tugas atau sering tidur di kelas. Bagaimana guru tersebut, kita sebagai guru menyelesaikan permasalahan itu yang jawabannya itu keluar dari siswa itu sendiri tanpa kita paksa atau kita hukum ya Bapak Ibu. Nah itu beberapa ya, seberapa perhatian berarti sangat berharga ya siswa itu. Oke lanjut. Oke selanjutnya ke pergeseran paradigma teori kontrol. Nah itu menurut Dr. William Glasser katanya ilusi guru mengontrol murid yang pertama, yang kedua ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter ternyata ya Bapak Ibu. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa ya Bapak Ibu. Nah itu pergeseran paradigma menurut ya teori kontrol menurut Dr. William Glasser Bapak Ibu ya. Ya. Nah ini bagaimana seseorang bisa berubah ya, bisa berubah dari paradigma stimulus ya, dari paradigma stimulus atau pembelajaran kita dahulu ya sebelum
belum ada paradigma terbaru. Nah, perbedaannya dengan respon kepada pendekatan teori kontrol. Ya, di situ Bapak Ibu ya kalau menurut stimulus respon ya, tentang dunia di situ kalau menurut stimulus respon realitas atau kebutuhan kita itu sama ya dia memandangnya. Tapi kalau menurut teori kontrol pandangannya realitas kebutuhan kita itu ternyata berbeda Bapak Ibu, tidak selalu sama. Selanjutnya kalau menurut stimulus respon tentang dunia semua orang melihat hal yang sama ya pandangannya. Tapi kalau menurut teori kontrol sikap orang itu ya memiliki gambaran yang berbeda ya, itu perbedaannya. Selanjutnya menurut stimulus respon juga jika kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, maka teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia ya. Nah, untuk di stimulus respon pandangannya jika perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, untuk teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan ya. Selanjutnya jika di stimulus respon orang lain bisa mengontrol saya, di teori kontrol hanya Anda yang bisa ya mengontrol diri Anda. Jika di stimulus respon saya bisa mengontrol orang lain, maka di teori kontrol pandangannya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya di stimulus respon pemaksaan adalah pada kodrat rujukan gagal ya, pada saat rujukan gagal. Nah, untuk di teori kontrol ternyata dia menggunakan kolaborasi dan konsensus untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Kalau di stimulus respon model berpikir ada menang ada yang kalah. Tetapi kalau di teori kontrol model berpikirnya dia menang ya, jadi tidak ada yang kalah. Kalau di teori kontrol ya. Oke, Bapak Ibu, apa itu disiplin positif? Kita lanjut ke disiplin positif. Ada yang bisa tahu apa itu disiplin positif? Ada? Ya, lanjut ya. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Itu Bapak Ibu ya. Ini pengertian disiplin positif. Nah, ke pembelajaran kita yang sudah lewat sekarang katanya kita dituntut harus pembelajarannya dengan paradigma baru. Apa saja yang Bapak Ibu tahu tentang pembelajaran dengan paradigma baru? Sudah kita lewati yang kelas kemarin. Mengandung nilai-nilai apa saja? Ada nilai apa saja? Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa. Ingat Bapak Ibu? Ingat? Oke, coba silakan Pak Mitra, ada apa saja yang pertama? Oke, untuk mereview ya, ya, supaya memang kalau kita sebutkan agak-agak sulit lah ya. Kita pakai lagi. Boleh tepuk-tepuk tangan ya. 1, 2, 3, go. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang
dan akhlak dalam bernegara ya. Untuk kreatif, nah siswa harus belajar menghasilkan gagasan, karya dan tindakan yang orisinal ya. Selanjutnya bernalar kritis. Di dalam bernalar kritis, siswa memperoleh dan memproses informasi, menganalisis, mengevaluasi, refleksi serta mengambil keputusan. Nah, kalau di mandiri itu siswa harus memiliki kesadaran akan diri dan situasi. Di dalam bergotong royong itu ada kolaborasi, kedisiplinan dan berbagi ya. Selanjutnya di kebinekaan global, siswa dapat mengenal dan menghargai budaya dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan ya. Nah itu Bapak Ibu beberapa pembelajaran dengan paradigma baru menggunakan profil belajar Pancasila. Selanjutnya kita kepada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terkait yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik ya Bapak Ibu. Nah itu ada kebutuhan dasar manusia. Ada apa saja kebutuhan dasar manusia? Nah itu Bapak Ibu. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu bertahan hidup. Dengan apa? Dengan adanya makanan, terus pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Selanjutnya yang kita butuhkan ada kasih, sayang dan rasa diterima ya. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok ya, itu masuk ke dalam kasih sayang dan rasa diterima. Selanjutnya penguasaan ya. Penguasaan termasuk kebutuhan dasar manusia, di mana di situ ada harga diri, keinginan berprestasi, ingin diakui dan ingin didengar ya. Itu masuk kepada penguasaan. Selanjutnya kebebasan. Kebebasan ingin mandiri, kebebasan ingin memiliki pilihan, kebebasan ingin mencoba hal baru, dan kebebasan untuk mampu mengendalikan dirinya sendiri ya. Selanjutnya sebagai manusia kita butuh yang namanya kesenangan ya, karena kesenangan itu adalah salah satu cara kata orang tua dulu untuk supaya awet muda gitu ya. Nah kesenangan itu kalau untuk anak-anak mungkin bermain ya, tertawa, humor, nah itu dibutuhkan Bapak Ibu ya. Nah itu adalah beberapa kebutuhan dasar manusia yang harus terpenuhi. Bagaimana Bapak Ibu? Jenuh? Masih semangat? Agar lebih semangat lagi, bagaimana kalau kita melakukan ice breathing supaya otot yang kencang tidak kencang begitu ya, supaya yang diam jadi tersenyum ya. Oke, siap-siap sekarang berdiri semua. Berdiri semua Bapak Ibu, siap ya. 1, 2, 3, go. Tangan
Ya, betul sekali Bapak Ibu. Ketika ada kalimat di situ menggantikan buku tugas teman yang telah dicoret-coret, betul sekali Bapak Ibu sudah menjawab bahwa dia masuk kepada konsekuensi Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, itu tepat sekali. Nah, selain itu saya ada kalimat juga. Nah, menurut Bapak Ibu, apakah dia masuk ke dalam konsekuensi, hukuman, atau restitusi? Nah, di situ kalimatnya Bapak Ibu, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, menurut Bapak Ibu, apakah kalimat itu masuk kepada restitusi, hukuman, atau konsekuensi? Silakan Bapak Ibu, siapa yang bisa jawab? Dia masuk ke restitusi, hukuman, atau konsekuensi? Iya, betul sekali Bapak Ibu, dia masuk kepada hukuman ya. Karena di situ terlihat jelas ya, kejadiannya itu dilakukan secara tiba-tiba ya. Jadi kita paham sekarang Bapak Ibu, apa itu hukuman, konsekuensi, dan restitusi ya Bapak Ibu. Nah, ingat kembali, hukuman itu dia tidak terencana atau tiba-tiba ya. Sudah itu murid tidak tahu apa yang akan terjadi ya, karena memang tidak terencana. Sudah itu dia bersifat satu arah saja ya, kesepakatan satu arah saja. Nah, berupa hukuman dia bisa bersifat hukumannya fisik atau psikis ya Bapak Ibu. Sementara konsekuensi tadi sudah terjelaskan, dia terencana atau disepakati sesuai peraturan antara siswa dan guru ya Bapak Ibu. Dan selanjutnya juga muridnya selalu dibuat tidak nyaman agar siswa tersebut benar-benar bisa berubah lebih baik lagi. Dan untuk sikap guru di dalam konsekuensi ini selalu memonitor murid, apakah setiap harinya setelah diberi konsekuensi dia semakin berubah atau sebaliknya, begitu Bapak Ibu ya. Nah, untuk jika dia tidak berubah, maka kita masuk ke dalam tahap restitusi Bapak Ibu, di mana tahap restitusi itu untuk proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan ya Bapak Ibu. Selanjutnya proses kolaborasinya ada ya antara guru dan siswa tersebut, di mana murid tersebut diajarkan untuk mencari solusinya sendiri ketika siswa tersebut membuat kesalahan, agar kesalahan tersebut tidak terulang lagi, begitu Bapak Ibu ya. Nah, itu adalah perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi ya. Menurut Bapak Ibu, untuk penyelesaian suatu permasalahan siswa yang lebih efektifnya itu menggunakan hukuman, konsekuensi,
atau restitusi Bapak Ibu ya. Nah, ya menurut Bapak Ibu bagaimana lebih tepatnya? Hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Ya Bapak Ibu, lebih tepatnya kita untuk sekarang mengatasi siswa kita bermasalah, kita cukup menggunakan restitusi ya, karena di mana siswa tidak kita paksa. Jadi siswa bisa berubah dengan baik dari dalam dirinya sendiri atau intrinsik ya, motivasinya itu secara intrinsik, tidak ekstrinsik. Gitu Bapak Ibu ya. Nah, itu saja. Ya, itu saja sepertinya ya. Paham ya Bapak Ibu apa itu hukuman, konsekuensi, dan apa itu restitusi. Dan apa itu restitusi. Di sini kita masuk kepada motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu ternyata Bapak Ibu ada dua tahapannya ya. Ada motivasi ekstrinsik yang dia keluarnya dari luar. Ada juga motivasi intrinsik, itu dia keluarnya dari dalam diri dia sendiri ya. Ada motivasi ekstrinsik Bapak Ibu di situ tujuannya itu untuk yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ada juga ternyata untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain ya. Nah, kalau motivasi intrinsik itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, itu ya motivasi perilaku manusia itu ya tadi terdiri dari motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Oke Bapak Ibu, nah di sini saya akan menjelaskan apa sih itu hukuman, apa sih itu konsekuensi, apa itu restitusi, apakah sama atau berbeda ya Bapak Ibu. Nah, kalau itu hukuman Bapak Ibu, kalau hukuman itu dia tidak terencana atau tiba-tiba, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilihatkan gitu Bapak Ibu, tidak dilibatkan. Selanjutnya bersifat satu arah, berupa hukuman, bisa berupa hukuman psikis atau fisik Bapak Ibu ya. Kemudian dia lagi konsekuensi, dia terencana atau disepakati sesuai peraturan. Selanjutnya murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Nah, kalau di restitusi yang pertama itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri kalau dalam permasalahan Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu di sini, oke Bapak pahami dulu ya apa itu hukuman, konsekuensi dan restitusi. Di sini saya ada beberapa kalimat. Bapak Ibu silakan jawab kalimat itu apakah dia masuk kepada hukuman, konsekuensi atau restitusi. Paham Bapak Ibu ya? Oke. Oke, tadi sudah saya jelaskan ya apa perbedaan hukuman dan konsekuensi. Oke, di sini ada kalimat mencatat 100 kali di dalam buku. Yang dikasih tanda ketik, saya tidak akan terlambat lagi. Disuruh dicatat 100 kali di dalam buku ya Bapak Ibu kalimatnya, saya tidak akan terlambat lagi. Permasalahannya karena terlambat ke sekolah. Nah, menurut Bapak Ibu, apakah dia masuk hukuman, konsekuensi atau restitusi? Hukuman, ya. Menurut, oke, teman-teman jawab hukuman. Oke, Bapak kita lihat apakah dia benar hukuman. 1, 2, 3, 4.
Oke, betul sekali Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya pada kalimat kedua. Pada kalimat kedua, menggantikan buku tugas teman yang telah dicoret-coret masuk hukuman, konsekuensi atau restitusi. Konsekuensi, oke kita cek Bapak Ibu ya, benar atau tidak. Oke, benar sekali Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman, restitusi, konsekuensi, hukuman. Oke, kita cek pertanyaannya. Konsekuensi, Bapak Ibu ya, dia masuk ke dalam konsekuensi. Ya, paham Bapak Ibu ya, apa itu perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Oke, kita lanjut kepada 5 posisi kontrol guru. 5 posisi kontrol guru itu Bapak Ibu, yang pertama itu ada hukuman, yang kedua membuat rasa bersalah, yang ketiga itu teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima itu manajer ya. Ya, apa sih itu penghukum? Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu ya. Oke, di situ contoh penerapan 5 posisi kontrol guru ya. Di situ kasusnya adalah siswa yang terlambat masuk sekolah. Nah, di situ kalau untuk penghukum Bapak Ibu, kalau untuk penghukum di situ contohnya lari lapangan 2 kali. Kalau untuk membuat rasa bersalah itu ada berapa kali ibu harus memberitahu kamu selalu mengecewakan ibu. Nah, itu dia masuk ke dalam membuat rasa bersalah. Kalau teman, posisi teman itu kalimatnya, tolong bantu ibu ya, ikuti aturan sekolah sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai diulang ya. Nah, itu teman ya, itu teman. Kalau untuk pemantau, nah, kalau untuk pemantau di situ kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya, kamu harus tinggal di kelas setelah jam istirahat, itu pemantau. Kalau manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Itu manajer ya, itu manajer. Oke Bapak Ibu, kita untuk mengetahui seperti apa ekspresi penghukum itu. Nah, di sini saya ada video pendek, silakan Bapak Ibu simak videonya ya. Oke Bapak Ibu, silakan tonton video pendeknya. Di sini contoh nada guru ketika menjadi seorang posisi penghukum ya. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan.
harus ke lapangan basket, Bu. Nah, itu tadi video yang posisi guru sebagai penghukum. Nah, menurut Bapak Ibu bagaimana nada guru pada cerita tersebut? Silakan Bu Kurni. Dengan nadanya sangat tinggi, terus tidak memberikan kesempatan pada siswanya untuk memberikan penjelasan. Apa dampak posisi? Dampak posisi untuk menghukumnya, untuk saya kira membuat siswa menjadi trauma, Bu. Oke, terima kasih Ibu ya. Oke, ya Bapak Ibu di situ nada guru di situ dia mengeluarkan kata-kata kasar dan membentak ya. Dampak posisi penghukum tentu saja akan membuat murid cenderung berontak, murid jadi pendendam bahkan bisa menyakiti kita sebagai guru ya, Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu selanjutnya ada video juga di sini. Saya punya video pendek. Video posisi pembuat rasa bersalah ya di sini. Oke, silakan simak Bapak Ibu. Selamat pagi, Bu. Maaf, Bu. Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kelas sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Nah, itu Bapak Ibu adalah contoh ekspresi guru menjadi ya dalam posisi kontrol pembuat rasa bersalah gitu ya. Nah, menurut Bapak Ibu bagaimana nada guru dalam cerita tersebut? Bagaimana? Nadanya? Ada yang mau jawab? Silakan, Bu Elta. Nada gurunya itu menurut saya terlalu mendayu-dayu dan berlebihan seperti itu. Jadi, seolah-olah dengan adanya anak itu berbuat kesalahan, jadi dia yang disalahkan oleh kepala sekolah seperti itu. Jadi itu tidak boleh. Jadi nadanya menurut Bu Elta terlalu lebay atau berlebihan ya. Apa sih dampak posisi pembuat rasa bersalah itu? Apa? Ada yang tahu? Pembuat rasa bersalah apa dampaknya? Ya, nada gurunya katanya suaranya cenderung sedikit lembut ya, sedikit lembut, tenang, namun kata-katanya bisa melemahkan siswa ya. Dampak posisi pembuat rasa bersalah adalah membuat siswa tidak semangat lagi ya. Semakin malas melakukan kegiatan, membuat siswa merasa apa yang dilakukannya semuanya salah ya. Oke, Bapak Ibu silakan simak kembali video pendek tentang posisi teman. Bapak Ibu ya, silakan simak videonya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis
ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap nggak kencang, Bu. Ya sudah sekarang nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Beri ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sekarang masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Bapak Ibu, bagaimana nada guru dalam cerita tersebut? Dan apa dampak posisi guru sebagai teman? Ada yang bisa jawab? Bu Nurul, menjawab? Boleh, silakan. Menurut saya nada dari dalam cerita tersebut lebih lembut. Cuma lagi-lagi kalau dari video ini, kalau sebelumnya agak sedikit memang lebih lebay. Ya, kayak ada majas hiperbolanya di situ, lebih-lebihkan. Dampak posisi teman itu mungkin siswanya akan lebih senang kalau misalnya ditegur seperti itu. Cuman ada dampak negatifnya menurut saya karena menegurnya seperti itu malah siswanya seakan merasa bersalah. Oke, Bapak Ibu ya, terima kasih Bu Nurul. Kalau kata Bu Nurul, posisi sebagai teman itu ada segi positif dan negatifnya begitu ya, Bu Nurul ya. Dan nada gurunya lebay ya Ibu ya. Nah di situ dia memang lebih ramah begitu ya. Tercipta identitas yang berhasil. Nah dampak posisi teman, murid akan tergantung pada satu orang dan murid tidak mandiri ya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya silakan Bapak Ibu simak lagi video pendek tentang posisi pemantau. Selamat pagi, Bu. Kemarin, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolahnya? Kita harus di sekolah dulu, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.00. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat lagi? Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Nah, nada guru pada cerita tersebut dan apa dampak posisi pemantau? Ada yang menjawab? Bu Eva? Kayaknya ngantuk Bu Eva. Silakan Bu Eva. Ada yang menjawab? Lanjut ya. Nada guru, ya di situ guru bersuara datar, tidak rendah, tidak juga bergurau, tidak emosional. Terciptanya identitas dari yang positif. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan-peraturan atau konsekuensi. Kemudian guru senantiasa memantau murid dan memberikan dukungan. Dampak posisi pemantau yaitu murid akan menghitung konsekuensi atau bagian tanpa mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati ya. Oke, selanjutnya yang terakhir itu, nah ini ada video pendek ya tentang posisi kontrol manager Bapak Ibu. Oke, silakan Bapak Ibu simak. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi kalian. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuk
menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah kalian meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah kalian bersedia memperbaiki masalah keluarga ini? Bersedia Bu. Bagaimana kalau akan memperbaiki masalah keluarga ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alam saya Bu. Baik, kalau kalian mau alam di rumah, ada orang yang tidak bisa langsung mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain kalian? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan kalian adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan belajar alam apa ya? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu Naren ya. Ada lagi yang lebih perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Itu Bapak Ibu ya, itu posisi kontrol manajer. Bagaimana nada guru pada cerita tersebut dan apa dampak posisi manajer tersebut? Siapa yang bisa jawab? Pak Fitra, mungkin? Ada yang lain? Bu Nurul? Oke Bapak Ibu ya, dampak nada guru itu netral, tidak emosi, tidak rendah dan tidak tinggi, menciptakan murid yang disiplin, mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalahnya sendiri. Guru dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna. Guru membimbing murid untuk memecahkan masalahnya secara mandiri. Dan dampak posisi manajer, murid lebih mandiri, lebih percaya diri, dan dapat memecahkan masalahnya sendiri. Itu Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya mengapa keyakinan kelas atau mengapa bukan peraturan kelas ya? Karena ya, keyakinan kelas ya, dia bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Itu Bapak Ibu ya. Selanjutnya, untuk menyelesaikan permasalahan kita sebagai guru harus menggunakan yang namanya segitiga restitusi ya. Di dalam segitiga restitusi ya, adapun segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Adapun tahap-tahapannya, yang pertama itu menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Yang kedua, menggunakan validasi tindakan yang salah. Ya, berdasarkan prinsip perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ya, berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik ya, atau secara yang keluar ya, dari dalam kita sendiri, jadi tidak boleh dipaksa. Oke Bapak Ibu, ini adalah contoh segitiga restitusi yang pernah saya lakukan. Apa kabar Nadia? Alhamdulillah baik Bu. Salam pramuka ya. Hari ini kita ada acara pramuka ya. Sekarang Reza tahu nggak kalau Reza dipanggil ke sini itu mengapa? Biasanya
Oke, Bapak Ibu tadi ya sudah itu adalah beberapa cara kita dalam penyelesaian menggunakan segitiga restitusi. Nah, dalam kesimpulannya dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab atau sesuai dengan standar nasional pendidikan ya Bapak Ibu. Oke, terima kasih, itulah penyampaian dari saya. Mungkin ada pertanyaan atau kembali dari Bapak Ibu. Masukan, oke silakan Belta. Masukan tidak ada, karena menurut saya itu sudah sangat bagus sekali. Tepuk tangan untuk Guru Ila. Di sini kami guru PPSMP 022 Pemaja sangat berterima kasih sekali dengan Guru Ila. Banyak pengetahuan yang Guru Ila sampaikan, baik dengan disiplin positif, segitiga restitusi, jadi lebih memahami apa yang terhukum, apa dampaknya seperti itu. Jadi di sini kami ucapkan terima kasih banyak Guru Ila. Semoga lancar terus tugas CGP-nya, bisa menjadi GP, dan semoga bisa sehat terus. Lanjut semangat seperti itu. Terima kasih Guru Ila. Oke, terima kasih ya pada Bapak luar biasa, sangat memotivasi saya. Oke, Bapak Ibu, karena semua sudah selesai, tidak ada pertanyaan juga. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.